mau selamanya kau tidak. Aku kesini mau mengajak Papa. Aku pingin menggali bakat tersisi Papa. Aku pingin menggali bakat emas Papa. Aku ingin Papa tunjukkan ke Mama supaya dia nggak selalu menghina Papa terus. Itu hanya bisa terjadi di alam mimpi, nak. Aku akan wujudkan asal Papa berjanji mau membantu aku, ya. Kamu terlalu berangan-angan, nak. Enggak, Pak. Aku tidak berangan-angan. Aku tahu Papa adalah pemusik yang sangat handal. Aku yakin kalau Papa menciptakan lagu, dunia akan bergonjang dengan lagu-lagu Papa. Papa punya aku. Aku penyanyi Papa. Papa jangan lupa sekarang kita punya sang pencinta. Kita bisa bikin tim yang sangat bagus, Pak. Papa tinggal meliris puisi-puisi dia masuk ke dalam lagu dan aku siap untuk menyanyikannya. Gimana, Pak? Tante. Leo, kamu harus menolong saya. Ada apa, Tante? Duduk dulu dong. Bagaimana saya bisa duduk? Saya ini sedang cemas, bingung, kesal, dan lagi marah. Saya ingin sekali memukul anak itu. Ingin. Ada apa lagi dengan Tamara? Kan semalam Tante bilang Tamara udah pulang. Iya, tapi kepulangannya itu tidak membuat hati Tante jadi bertambah tenang. Tapi membuat kepala Tante jadi tambah pusing. Saya tidak tahan lagi. Lebih baik Tante memelihara singa daripada harus menghadapi Tamara yang terus-menerus membangkang pada saya. Maksud Tante? Kamu tahu apa yang dia peroleh selama dia kabur dari saya? Apa? Calon suami. Persis seperti yang dikatakan oleh Handoyo. Tapi saya belum tahu siapa calon suaminya itu. Karena tadi pagi di depan rumah saya ada 2 orang yang memperebutkan Tamara. Dan salah satunya dari si brengsek bekas mantan pacarnya itu. Kita harus berbuat sesuatu. Kalau tidak, semua rencana kita bisa jadi berantakan. Iya. Ya, tapi sekarang tenang dulu lah. Tante duduk dulu deh. Kalau emosi gini kan semuanya nanti bisa jadi berantakan. Tapi kita harus bertindak, Leo. Kalau tidak nanti mereka akan keburu menikah. Dan kamu tidak akan bisa menikahi Tamara seperti yang kamu mau. Karena itu kita harus mencegahnya dengan cara apapun juga. Sekarang gini. Tante dekati dia. Tanya baik-baik sama dia siapa calon suaminya itu. Ya. Tante bisa pura-pura mau kenalan dengan calon suaminya. Tapi kita pakai cara halus. Jangan pakai cara kasar. Nanti kalau kita udah kenal siapa calon suaminya, baru kita buat rencana. Sedikit demi sedikit untuk membuat dia kapok. Dan akhirnya dia menjauhi Tamara. Dan ingat Tante, terkadang emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya kesabaran dan kelembutan yang bisa menyelesaikan masalah. Bahkan untuk masalah terburuk sekalipun. Jadi Tante harus baik-baik sama Tamara. Kalau perlu bujuk dia untuk menandatangani kontrak kita. Tante, saat ini Tamara sedang jatuh cinta. Hatinya sedang berbunga-bunga. Pasti dia lupa dengan sakit hatinya sama saya. Dan dia pasti mau menandatangani kontrak ini.
Tapi kamu harus menjamin bahwa segala urusan saya akan beres. Dan kamu juga harus menjamin uang kontrak itu harus segera saya terima. Jangan khawatir, Tante. Selama Tante masih mau bekerja sama dengan saya, semuanya pasti beres. Halo sayang. Halo, gimana? Udah sampai kantor? Udah. Kamu lagi di mana? Masih di rumah papa. Gimana perasaan kamu sekarang? Udah enakan? Ya lumayan, setidaknya setelah ngobrol sama papa, luka saya terobati. Udah lama sekali saya nggak ngobrol-ngobrol seperti ini. Seperti mimpi di siang bolong. Ruth, saya butuh bantuan kamu. Saya mau bikin album baru. Dan saya ingin bikin gebrakan di album baru saya selanjutnya. Apa sayang? Saya udah ngobrol-ngobrol sama papa. Terus saya usul, saya mau bikin tim. Yang ada kamu, saya sama papa. Saya? Iya, kamu sebagai penulis sang pencinta. Saya butuh puisi-puisi kamu untuk inspirasi papa menulis lagu buat saya. Kita nyanyi sama-sama. Gimana? Kamu mau nggak? Ya, pasti saya bantu kamu. Terima kasih banyak ya, Ruth ya. Saya butuh sekali bantuan kamu. Iya, Tamara. Pasti saya akan bantu kamu. Saya akan buatkan kamu puisi yang paling bagus untuk lagu kamu. Terima kasih. Ya udah deh, nanti malam saya telepon kamu lagi. Sekarang saya mau ngobrol sama papa dulu ya. Bye. Kenapa saya nyanggupin ya? Saya harus telepon Ferry. Masuk. Selamat siang, Pak. Ini bab yang Bapak minta caranya. Siapa kamu? Saya Ria. Saya sekretaris baru Bapak. Jika Bapak membutuhkan saya akan bantu Bapak. Iya. Kamu tunggu aja di luar dulu. Saya mau telepon kakak saya. Baik, Pak. Halo, Halo, Fer? Rudi. Gawat nih, Fer. Gawat banget. Apanya yang gawat, Rud? Apa kamu dikejar-kejar orang tuanya Tamara untuk segera menikahi anaknya? Mendingan saya dikejar sama orang tuanya Tamara deh, suruh nikahin Tamara. Tapi ini lain, Fer. Saya disuruh buat puisi untuk album barunya, Fer. Coba bayangin. Saya disuruh kerjain PR mengarang aja. Saya udah bingung. Saya nggak bisa ngerjain, apalagi disuruh buat puisi. Rudi. Saya pikir tuh kamu dikejar-kejar orang tuanya Tamara untuk segera menikahi anaknya. Please dong, Fer. Saya serius. Jangan bercanda dong. Hanya puisi saja kan? Iya. Oke. Saya akan bikinin buat kamu ya. Terima kasih, Fer. Sama-sama. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi sama kamu. Rudi, saya kan udah janji sama kamu. Saya akan membantu kamu kapan saja, di mana saja, selamanya. Yang penting kamu bahagia. Tapi ingat, rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Ya, Rud ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Masuk, Rud. Langsung dikirim ya? Iya, Pak.
Coba kamu pelajari file ini. File apa, Pak? Ini file berisi semua proyek yang ditangani Sukoco. Kamu pernah bilang sama Papa kalau kamu tetap memonitor semua tindakan Sukoco. Saya kira ini saat sebelum semua habis dimakan oleh Sukoco. Setelah kamu pelajari, kembali ke sini, Papa ingin lihat reaksi kamu. Enggak apa-apa kok, Pak. Kamu Ria, sekretaris saya kan? Iya, Pak. Kok bajunya berubah? Anu, Pak, tadi baju saya basah ketumpahan air. Untung saya bawa baju 2. Ya, biarpun kekecilan, tapi lumayan, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Ya kalau bisa jangan pakai baju kayak begini. Soalnya nanti kamu nggak leluasa bergerak. Habis makan siang kamu ke ruangan saya. Saya ada perlu sama kamu. Baik, Pak. Yes! Dia pasti mau ngerayu gue tuh. Tamara, saya mau buat perhitungan sama kamu. Kan saya, lepasin saya, David. Tidak, sebelum kamu jelaskan nama saya, siapa yang jemput kamu tadi pagi? Seseorang yang sangat saya cintai. Dia calon suami saya, tahu? Oh, berarti benar ya? Apa yang Siska bilang sama saya? Iya, dia benar. Dan saya tahu sekarang kamu siapa sebenarnya. Karena dia sudah menjelaskan sama saya semakin tentang kebusukan kamu. Oh, saya tidak akan membiarkan kamu lepas dari saya. Berhentilah, David. Berhentilah. Saya bukan kekasih kamu lagi, David. Saya punya hak untuk mencari laki-laki yang lebih berharga dari kamu. Lagian kamu ini seorang ayah. Anak kamu lagi sakit, istri kamu membutuhkan kamu. Kembalilah sama mereka, David. Saya nggak akan pernah kembali lagi sama kamu. Kembali sama mereka. Lepas! David, kamu nyakitin saya! Saya akan lebih nyakitin kamu lagi kalau kamu berani mencampakkan saya. Dan saya juga nggak akan segan-segan menyakiti, bahkan membunuh siapapun yang berusaha merebut kamu dari saya. Kamu sakit jiwa! Kamu sakit jiwa! Kamu tega meninggalkan keluarga kamu hanya untuk mewujudkan impian kamu menikahi saya. Saya tidak akan pernah menikahi kamu. Tidak akan pernah kamu dapetin saya. Diam, tutup mulut kamu. Ayo ikut saya. Enggak! Awas kamu, Tamara. Saya akan membuat kamu bertekuk lutut sama saya. Dan saya akan membuat kamu menderita. Awas kamu, Tamara. Awas! Ya Tuhan, kenapa semuanya jadi begini? Kenapa kamu? Nggak apa-apa kok, Ma. Jangan bohong. Kamu pikir Mama adalah orang yang gampang ngebohongin? Jadi sekarang kamu berhubungan dengan David lagi? Iya. Katakan pada Mama, untuk apa dia datang ke sini dan berkelahi dengan laki-laki yang bawa kamu pergi? Dia kesini memaksa aku untuk kembali sama dia dan menikah dengan dia. Tapi aku tidak mau. Karena aku udah punya pilihan lain. Rudy. Dia calon suamiku. Dia yang menjemput aku tadi. Oh. Bagus. Jadi namanya adalah Rudy. Iya. Kapan kamu mau kenalkan dia sama Mama? Tidak akan aku kenali Mama sama dia. Kalau Mama punya niat untuk memisahkan aku dengan Rudy, tidak akan pernah aku kenali Mama sama dia. Tamara! 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 Sayang, Mama tahu hubungan kita akhir-akhir ini memburuk. Dan Mama juga sadar, Mama terlalu ingin mencampuri urusan kamu. Mama minta maaf ya sayang.
Mama janji. Mama janji tidak akan mencampuri urusan kamu lagi. Dan Mama juga janji tidak akan pernah memaksa kamu lagi. Tapi Mama ingin agar kamu juga terbuka sama Mama. Karena biar bagaimanapun, kamu adalah anak Mama, sayang. Mama juga ingin tahu apa yang kamu rasakan. Dan Mama juga ingin tahu kenapa kamu memilih Rudy sebagai calon kamu. Aku cinta sama dia. Begitupun dia cinta sama aku. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Mereka baik. Karena mereka baik, jadi kamu seharian di rumah mereka. Mama cuma ingin tahu, sayang. Karena kalau menurut Mama mereka baik sama kamu, ya pantas saja kamu betah di sana. Aku cuma sebentar di sana. Mereka pun punya kesibukan lain kan. Lalu setelah itu kamu pergi kemana? Bukan urusan Mama. Tamara. Aku ke tempat Papa. Aku bikin rencana sama Papa untuk bermain musik bersama di album baru aku selanjutnya. Apa? Tamara! Tamara! Apa kamu bilang? Kamu jangan ngomong. Apa yang akan dilakukan Papa kamu dalam album baru kamu? Kita berdua akan bermain musik bersama. Tidak. Itu tidak boleh. Ma, kita harus memberinya kesempatan, Ma. Papa adalah pemain musik yang sangat bagus. Dia perlu wadah untuk mengembangkan keahliannya. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Dia perlu hidup layak, Ma. Kalau Mama tidak mengizinkan aku membantu dia dengan uang, aku akan bantu dia dengan cara seperti ini. Tidak. Aku akan tetap ajak Papa. Kalau kamu tetap mengajak Papa kamu, Mama akan bilang pada Leo agar dia tidak membiayai album baru kamu. Tanpa Leo pun masih banyak produser yang mau membiayai album aku. Kamu harus bekerja sama dengan Leo. Karena hanya Leo lah yang bisa membuat kamu menjadi sangat sukses. Kamu kan tahu, Tamara, Papa kamu itu sama sekali tidak becus apa-apa. Dia hanya akan bisa mempermalukan kamu dan menenggelamkan kamu dengan musiknya yang sangat tidak bermutu itu. Mama jangan mengeluarkan pendapat pribadi, Ma. Itu sangat picik. Kamu ini benar-benar keras kepala, Tamara. Kita lihat aja nanti, Ma. Sekarang aku mau istirahat. Mama jangan ganggu aku. Tamara! Kamu benar-benar anak yang durhaka. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya, halo. Halo, Leo. Tante. Saya dari tadi nunggu-nunggu kabar dari Tante. Gimana, Tamara? Apa dia udah kembali? Ya. Dan kembalinya itu membuat kepala saya jadi bertambah pusing. Apa yang dibuat Tamara sama sekali di luar dugaan saya. Tadi saya sudah mencoba bersikap ramah pada dia dengan pura-pura menanyakan bagaimana calon suaminya. Dan apa dia bilang? Dia bilang dia baru saja dari rumah papanya. Dan hasilnya kamu tahu? Dia ingin bekerja sama dengan papanya dalam membuat album baru. Papanya Tamara itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang pengemis yang bisa menjatuhkan martabat Tamara. Pokoknya saya sama sekali tidak setuju, Leo. Kapan saya bisa ketemu Tamara? Bagaimana kalau besok kamu datang ke rumah saya, Leo? Oke, kalau gitu saya akan datang. Saya akan buat kejutan untuk Laura. Masuk.
saya? Iya. Saya pengen kamu mengecek semua file-file dan menyusunnya secara berurutan. Karena saya pengen baca sesuai dengan tanggalnya sebagai barang bukti. Ada yang lainnya, Pak? Enggak, saya rasa enggak. Kelihatannya Bapak sangat tegang. Saya bisa membantu Bapak untuk merilekskan sedikit otot Bapak. Sebentar aja ya. Tuh kan, sangat tegang. Saya pijit sebentar ya, Pak. Enggak usah, enggak usah. Nggak apa-apa. Saya cuma mau membantu Bapak biar rileks. Lagi pula kalau Bapak tegang kan saya yang repot. Ketegangan itu bisa menimbulkan emosi yang mempengaruhi kerja Bapak. Enak kan, Pak? Iya, lumayan. Cukup, terima kasih. Saya juga bisa membantu Bapak merilekskan yang lainnya, Pak. Maksud kamu? Maaf, maksud saya ya... Nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya harus ke ruangan Pak Anggur. Kamu terusin kerja kamu ya. Sudah 1 tahap, 2 tahap lagi, pasti dia akan jatuh dalam pelukan saya, Rudy. Oh. Gila, sekretaris dari mana lagi? Gimana, Rut? Saya udah membaca semua file yang Bapak kasih ke saya. Saya nggak nyangka. Om Sukoco benar-benar tega melakukan ini semua, Pak. Padahal dia tahu ini masa depannya. Dan kalau dia berbuat curang, dia pasti akan kehilangan masa depannya, Pak. Papa kan pernah bilang sama kamu, kalau dia itu ular berbisa yang nggak perlu kita kasihani. Dia bisa patok kamu dan menghabisi kita semua. Ya, terus tindakan kamu apa? Saya harus bertindak tegas, Pak. Kali ini saya nggak akan bisa ngasih dia kesempatan lagi, Pak. Saya harus memecat dia. Papa percaya semua yang kamu lakukan adalah yang terbaik. Papa dukung. Oke? Masa sudah beli baju tidurnya? Hah? Seksi nggak? Wow, keren. Saya suka. Saya sangat suka. Warna merah kan? Kamu memang hebat, Rin. Kamu bikin Om mau cepat-cepat pulang. Saya tunggu berita acaranya. Dan laporan keuangannya sudah harus siap. Mengerti? Kamu tahu kan? Saya tidak suka dengan kerja amatiran. Saya profesional. Ya sudah. Sampai nanti. Ruth. Saya minta Om membereskan semua barang-barang Om dan cepat pergi dari sini. Sebelum habis kesabaran saya. Apa sih maksud kamu? Ini. Proposal yang ditandatangani palsu oleh Om. Pengeluaran budget yang membengkak dan semua proyek yang ditangani oleh Om Sukoco, semuanya over budget. Saya tidak bisa membiarkan ini. Dan saya juga tidak bisa membiarkan orang seperti Om Sukoco merusak perusahaan saya. Rudy! Saya kasih waktu 1 jam. 1 jam untuk Om Sukoco membereskan semua barang-barang di sini.
Mbak, saya sudah tidak mungkin lagi membantu Mbak untuk mencarikan jalan keluar, Mbak. Mas Anggoro sudah terlalu tahu belang kita, Mbak, dan saya nggak mau lagi dicap sebagai penjilat. Oke, berarti Dek Yanti kepingin lihat saya mati berdiri, ha? Karena melihat keluarga saya hancur berantakan akibat Ferry dan perempuan kecil itu. Coba Dek Yanti ingat-ingat ya. Nasib Dek Yanti itu bukannya karena saya yang menolong Dek Yanti dan sekeluarganya. Kalau enggak, rasa-rasanya Dek Yanti sekarang saya udah nggak tahu ada di mana. Entah di kolong jembatan, entah udah jadi gelandangan, entah di mana. Ingat gak sih, saya kan yang menolong Dek Yanti dan Dek Koco pada waktu Dek Koco dipecat? Lupa? Pokoknya gini ya, saya mau Dek Yanti membantu saya menyingkirkan yang namanya Ferry dan perempuan yang bernama Tamara itu. Dengan cara apapun. Oke? Mbak, udah dulu ya Mbak ya, Mas Koco sudah pulang. Jam segini kok udah pulang? Ada apa ya? Saya nggak tahu Mbak, nanti saya kabari ya. Oke. Loh Mas, kok udah pulang Mas? Hancur. Semua hancur. Hancur apa sih Mas? Rudi memecat saya, Yanti. Dia bilang saya telah menyalahgunakan kesempatan yang dia berikan. Padahal saya tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Saya bekerja dengan baik. Ini semua pasti gara-gara si Arif Jahanam itu. Dia pasti menyebar fitnah bahwa saya bekerja tidak benar. Keparat itu si Arif. Brengsek Jahanam. Mas, saya akan telepon Mbak Linda ya. Jangan. Mbak Linda tidak boleh tahu. Kita tidak bisa lagi mempergunakan Mbak Linda. Dia tidak bisa mempengaruhi Mas Anggoro ataupun Rudi. Dia kartu mati. Dia sudah selesai. Sudah tamat sejak kejadian itu. Saya harus melakukan sesuatu. Melakukan apa Mas? Saya harus menemui Ferry. Menemui Ferry? Untuk apa Mas? Untuk membantu saya. Ferry adalah orang kepercayaan Mas Anggoro maupun Rudi. Kalau saya bisa mempengaruhi Ferry agar dia membujuk Mas Anggoro dan Rudi bahwa saya tidak salah, saya bisa bekerja kembali. Pasti. Enggak. Itu nggak mungkin Mas. Nggak mungkin. Yanti, percayakan kepada saya sepenuhnya. Hanya Ferry yang bisa membantu kita sekarang. Dia satu-satunya harapan kita. Ngerti? Saya harus siap-siap kecil aja. Harus. Udah dong Dea, jangan nangis terus. Kalau dia nggak mau berhenti nangisnya nanti papahnya nggak pulang-pulang loh. Mama bohong, katanya mau bawa papa pulang. Sebelum papa pulang dia nggak mau. Iya. Shh. Kemarin itu kan papanya masih sibuk Dea. Nanti kalau udah nggak sibuk juga papa pulang kok Dea. Mama bohong. Enggak, mama nggak bohong deh. Mama janji besok mama bawa papa pulang ya Dea ya. Tapi dia berhenti dong nangisnya, Bobo. Ini kan udah malam deh. Udah, Bobo sayang. Shh, Bobo Lena ya.
Siska? Apa perlu Papa sewa orang untuk membawa David ke sini? Nggak usah, Pak. David itu kan bukan anak kecil lagi yang bisa kita seret pulang. Lalu kita harus bikin apa? Papa nggak tega melihat anak kamu begitu terus. Kalau saja David mau uang, Papa akan membayarnya berapa saja. Asal dia mau pulang dan menemui anakmu. Sayangnya David itu sekarang udah nggak butuh uang, Pak. David itu sekarang udah punya pekerjaan, dan dia udah nggak peduli lagi sama yang namanya uang. David udah nggak seperti dulu, Pak. David. Kenapa sih dia harus kayak gini? Pak, kalau nanti seandainya keadaan dia nggak membaik, kita harus gimana, Pak? Apa Papa rela saya ajak dia ke Jakarta untuk menemui David? Hah? Ya, Papa rela asal Dea bahagia. Tapi apa itu menjamin? Papa takut jika kamu membawa Dea, David tidak mau menerimanya dan akan mengusir kamu kembali di depan Dea. Dan itu akan menambah sakitnya Dea. Siska, Papa kira jangan dulu. Kita jangan ambil risiko. Ya tapi Siska mesti gimana dong, Pak? Ya, jalan satu-satunya kita harus sabar. Dan jangan bosan menemuinya untuk mengingatkan bahwa anaknya butuh dia. Masuk, Leo. Saya sudah menunggu kamu dari tadi. Maaf, Tante. Tadi kena macet, jadi saya agak terlambat. Mana Tamara? Ada di kamarnya. Dari tadi dia belum keluar. Jadi Tante belum bicara apa-apa lagi sama dia. Ya, mungkin kalau Tante kasih tahu saya ada di sini, dia mau keluar. Coba deh Tante panggilkan. Kamu silakan duduk dulu ya.